Baiklah, kita mulai untuk pelajaran yang hari ini, yaitu hari Selasa, yaitu melanjutkan dari step 1 menuju ke step kedua, yaitu judulnya cara menyeting daripada pisau atau pahat, ya, bentuk daripada gambar pahat seperti ini. Sebelum nyeting harus tahu alatnya dulu, yaitu bentuk bendanya seperti ini. Nah, ini namanya pahat atau pisau bubut. Nah, ini alatnya dulu. Terus kemudian alat yang lain yaitu menggunakan daripada ya, ini kunci L sebagai penunjangnya, kunci L ya, kunci L bentuknya seperti L seperti ini ya. Nah, kalau udah terus kemudian ini plat ini yaitu sebagai alat untuk menunjang daripada perlengkapan daripada pisau atau pahat untuk menemukan daripada titik tengah. Apabila kurang setel itu bisa ditumpu atau diganjal, bisa satu plat, bisa dua plat. Nanti pelaksananya yaitu pada waktu ke mesin bubut. Yang penting alat-alatnya dulu disiapkan. Nah, kemudian apabila nanti ke mesin bubutnya, yaitu diletakkan di mana pahat ini. Nah, letaknya itu nanti pahat ini diletakkan di bagian atas eretan, yaitu atasnya eretan ya, eretan atas ya, yang tengah eretan melintang. Jadi yang atas sendiri itu sebagai penjepit daripada pahat atau boleh dikatakan tulpus gitu ya. Ini nah, kemudian sudah langsung menuju ke benda kerjanya atau menuju ke mesin bubut. Bubutnya ini. Nah, minta settingnya dulu karena tidak ada yang membantu ya, jadi saya sendirian. Nah, terus berarti ini saya bawa dulu semuanya. Nah, ini caranya. Cara menyeting daripada pahat. Nah, ini. Jadi pahatnya itu diletakkan posisinya di sini, yaitu letaknya di sini pahat. Ini pahat. Nah, ini letak daripada pahat. Kemudian pahat itu nanti ujungnya, yaitu sebagai penyayatnya, ujungnya ini ujungnya ini. Itu harus diluruskan dengan yang dinamakan senter putar atau senter tetap lower, yaitu yang letaknya di kepala lepas. Ini kepala lepas ini dimajukan dulu gitu ya. Ini ya. Kalau udah ini dimajukan supaya nyampe eretan ini, eretan memanjang, jalankan dengan roda putar atau handle putar. Dimajukan dulu sini terus supaya bisa kita nyampe. Kemudian yang ini karena kabelnya enggak cukup ya, ini geret. Nah, dari sini. Nah, ini kepala lepas. Ya, kemarin kepala lepas yang memiliki bagian daripada ini juga bisa nanti digerakkan nih. Nah, gerakan roda putar atau wheel putarnya ini, handle wheel putar bisa dimasukkan, bisa dimundurkan. Nah, ini pertama yang harus kamu perhatikan apanya ini, ujung daripada pahat ya, ini harus lurus pada ujung hole atau senter tetap. Ini dan ini harus lurus. Nah, caranya gimana? Caranya ini diputar, ya, putar dengan eretan melintang. Nah, ke depan sini. Nah, itu ya. Nah, kemudian apabila pahatnya panjang ya, ini untuk mengetahui kan gini, geser ke sini. Nah, geser sini karena ini sudah pendek, tahu siapa pahatnya atau pisaunya. Nah, ini kira-kira ini masih di bawahnya daripada ujungnya ini, dengan ujungnya di bawah. Nah, supaya dia itu bisa mendekati atau lurus center dengan power atau dari center tetap, ini dinaikkan. Gimana
gimana cara menaikkannya itu menggunakan alat penunjang. Alat penunjangnya apa? Ya, ini plat yang plat tipis-tipis, macam-macam plat tebal tipisnya itu berbagai macam. Dicoba ini dua, kalau apa jaraknya masih jauh, dua bisa langsung taruh ke bawahnya sini. Nah, ya kira-kira gimana? Terus kita tarik ini, kami kita carikan yang lebih panjang supaya mudah untuk dilihat dari situ. Diluruskan, digeser ke depan sini. Nah, kira-kira gimana? Kalau diperkirakan sudah lurus ya, ini sudah berarti cukup plat 2, misalnya plat 2 itu. Plat ya jumlahnya ada 2. Ini, nah, ini, nah. Lalu udah kemudian pahat ini aturannya ya tadi kepala atau sayatan ini menonjol ke depannya itu kurang lebih 1 cm maksimal 1 cm. Kalau terlalu panjang gampang ya gampang putus ujungnya atau mesin terlalu getar. Kalau udah baru dikunci ini, dikunci pakai apa? Yaitu pakai kunci L sini dirapeti. Nah, yang seharusnya masih normal panjang itu bisa 3 baut 1, 2, 3. Kalau kan ini cukup hanya 2 ya 2 aja. Yang penting jangan 1, kalau 1 tidak kuat, minimal 2. Keraskan sampai keras ya. Sampai keras ini keraskan sampai yang namanya pahatnya itu tidak bergerak. Sampai rapat. Kalau sudah rapat coba lagi disenterkan lagi apakah sudah senter atau belum gitu. Nih karena ada perubahan apa? Yang tadinya pada waktu nyeting itu belum keras sehingga platnya itu mungkin masih renggang ya atau ya belum begitu posisinya belum rapat. Nah, kalau sudah rapat ada 2 macam, yang masih renggang dan sudah rapat ada rapatnya itu karena sudah dikunci. Dicoba sekarang. Cara mencobanya gimana? Geser lagi sini. Kira-kira ada perubahan enggak? Ya. Nah, itu misalkan ini sudah lurus misalkan. Nah, sudah lurus. Pas sudah lurus ya sudah ya. Kemudian kalau lurus dilepas lagi, tambah lagi plat yang mungkin sama dengan ini atau lebih tipis lagi. Itu cara untuk menyeting daripada pahat atau pisau mesin hood. Ya. Gunanya yang untuk nanti menyayat atau mengukur daripada benda kerja. Benda kerja itu benda yang masih utuh, masih belum jadi produk. Misalkan membuat apa nanti. Nah, itu. Nah, kemudian kalau ini sudah paham, ini penting sekali pada waktu persiapan mau membuat produk apapun gitu ya. Terutama pahat itu disetting dulu lurus. Lurusnya gimana? Center ketemu titik dengan titik apa? Titik yaitu titik center door atau ini center tetap atau boleh dikatakan hover ini ujung dengan ujung harus center sejajar, dalam arti satu titik ketemu sejajar, tidak boleh ketinggian, tidak boleh ke bawah. Terus apa pengaruhnya gitu? Nanti saya terangkan untuk step berikutnya. Yang penting sekarang ini cara menyeting yang gampang dulu ya, supaya kamu mudah untuk menerima cara menyeting daripada pahat ya, itu. Kemudian ini ada handle untuk mengeraskan daripada tulpusnya ini. Kira-kira ini gimana? Gerakan bisa gerak, kalau bergerak ini dikeraskan searah jarum jam ini. Nah, ini sudah, kalau sudah semuanya sudah beres, dalam arti sudah keras, sudah center ya. Kemudian baru nanti kontrol yang atasnya ini, itu handle untuk mengeras. Nah, udah. Terus kemudian kalau sudah kepala lepas ini boleh digeser, boleh tidak ya. Yang penting itu nanti jangan sampai mengganggu daripada gerakan daripada ini aretan ini. Kalau semuanya kemarin kan aretan, gerakan roda penggeraknya ke depan dulu sini ya. Nah, ya. Kalau sudah itu nanti lanjut ke setting yaitu benda kerja. Benda kerjanya gimana? Ya sembarang, ini sebagai contoh. Nanti benda kerjanya ini benda kerja, contohnya benda kerja ini. Nah, tapi sebelumnya
kita mau amati dulu kira-kira yang belum jelas yang mana, nanti saya ulangi lagi ya. Nah, maka dari itu ini saya ulangi ya, terutama cara mengecek atau kita melihat daripada setelan atau settingan daripada baut atau dan baut, yaitu ini pahatnya ini ya. Ya saya ulangi karena ini judulnya ya, cara atau sistem menyeting daripada pahat atau pisau ya, pisau daripada baut. Nah, caranya gimana? Pertama yaitu tadi ya, memasang dulu, yaitu ini yang dinamakan pahatnya ini pasang di tulpus, kemudian didekatkan di didekatkan di ujung senter tetap, yang letaknya yaitu di kepala lepas gitu ya. Ini bisa menggerakkan bodinya, bisa menggerakkan roda putarnya ini. Nah, kemudian karena ini belum dibuat keras, ini bisa digeser ya, kanan atau kiri atau ke depan ke belakang sana, diluruskan. Ya diluruskan, ujungnya ini harus ketemu dengan ujungnya ini, center dalam arti sejajar. Diluruskan, kalau sudah, terus kemudian ya nanti sadarkan yang panjang. Kalau sudah center baru dibaut. Tapi umumnya banyak yang enggak center ya, enggak lurus. Maka dari itu digunakan yaitu alat penunjang. Alat penunjangnya apa? Yaitu plat-plat yang tipis-tipis ini gitu ya. Ini seperti ini. Nah, kemudian kalau lurus kita coba dulu berapa itu bawa apa namanya plat, 2 plat atau 3 plat, minimal 2 plat dulu dicoba ya, ditaruh di bawahnya sebagai tumpuan atau sebagai pengganjalnya. Kemudian coba lagi digeser ke depan. Sebelumnya ini hanya geser ini aja, sebelumnya roda putar atau handle putar menuju ke kanan atau ke depan sana. Ini tidak geser pakai tangan ini karena ini yang namanya pisaunya itu sudah pendek ya, bisa digeser pakai tangan supaya lurus dengan ini, lurus dengan ujung. Kalau plat 2 sudah cukup ya sudah, kita tarik, tinggal mengatur posisi kedudukan, yaitu kedudukan pahat supaya bisa dikunci, yaitu minimal yaitu 2 baut L ya, baut 1 2. Ada yang menggunakan kunci L, ada yang menggunakan daripada kunci pas atau ring ya. Tapi umumnya sekarang untuk mesin bubut konvensional ini yaitu menggunakan daripada kunci L ya, kerasi. Nah, untuk ngeraskan ini juga harus hati-hati, ada aturannya. Apalagi pahatnya sudah pendek, ini tidak boleh satu baut langsung keras, tidak boleh, harus seimbang dulu. Apalagi 3 seimbang ya, depan dan kalau 3 depan dan belakang ya, diratakan, baru tengah ya, tengah. Terus kemudian kalau sudah dikerasi lagi ya, paling enggak 3 tahap ya, satu tahap ya agak kendor ya, yang kedua yaitu agak keras, kemudian yang ketiga harus keras semuanya apabila menggunakan baut 3. Kalau 2 ya juga begitu, tidak boleh langsung keras, tidak boleh, harus seimbang dulu ya. Kalau sudah keras baru diulang lagi, karena setting atau penyetelan itu ada 2 macam, pada waktu baut belum dikeraskan dan baut sudah dikeraskan. Kalau sudah dikeraskan yaitu digerakkan, kalau masih ada perubahan enggak, kalau tidak ada perubahan ya sudah keras lagi. Kalau ada perubahan terlalu rendah, biasanya itu perubahannya itu yaitu terlalu rendah karena pada waktu belum dibaut itu belum merapat ya. Nah, kemudian kalau ada perubahan ya dikendor lagi ini enggak, kemudian tambah lagi. Nah, platnya itu juga harus harus ada yang agak tebal, ada yang tipis, ini ya sementara sama ya. Tapi saya sediakan nanti untuk baut-bautnya itu plat-platnya ya ada tebal ada tipis. Ini cara untuk menyeting daripada yaitu pahat sebelum kita mengerjakan benda kerja. Jadi harus diatur dulu, tidak langsung dipasang plek udah gitu. Baik pisaunya maupun benda kerjanya disetting semuanya ya sesuai aturan, tidak begitu dipasang plek terus dibubut, udah itu akan merusak semuanya. Dalam arti benda kerjanya akan rusak, yang dinamakan pahatnya juga gampang kumpul dan gampang patah gitu. Tapi kalau siswa atau mungkin orang belum tahu, pokoknya dipasang plek sudah nanti dioperasikan, wah itu nanti akan rusak semuanya gitu.
Kalau sudah, ini saya beri waktu untuk mengamati dulu gitu, dan untuk mencermati kira-kira kalian semuanya kira-kira sudah mengerti atau sudah memahami. Kalau sudah, itu nanti akan lanjut untuk menyeting benda kerja, ya, untuk menyeting benda kerja. Nah, saya beri waktu ya sebentar. Nah, kalau sudah itu nanti mungkin ada yang komentar belum bisa atau belum mengerti, perlu diulangi, saya ulangi. Kalau tanya itu nanti ada waktunya tanya ya. Sambil saya menyeting yang lain, menyiapkan alat-alat yang lain, yaitu alat untuk persiapan menyeting benda kerja dan posisi daripada kameranya ini. Nih. Nah, silakan untuk menyampaikan dulu sebentar. Nah, sambil saya setting. Nah, sudah saya menyeting daripada nih. Nah, ini kelihatan ya, kelihatan ya. Nah, ini. Ini yang dinamakan cak atau cekam, nah, atau boleh dikatakan ragum putar gitu. Ya, itu cak itu memiliki fungsi atau memiliki nama-nama yang lain. Ya, bisa cak, bisa ragum, bisa cekam, juga bisa. Ya, bentuknya ya ini, gitu. Yaitu ya ini. Bentuknya seperti ini. Nah, ini. Ya. Terus kemudian apabila sudah tahu alatnya itu, terus benda kerjanya itu terus dipasang di mana gitu ya, di sini tengah-tengahnya. Cekam itu memiliki daripada gigi umumnya dinamakan rahang ini ya, rahang ya, rahang gitu ya, itu. Terus gimana dimasukkan tengah-tengahnya? Ini juga ada kuncinya khusus apa? Yaitu kunci skimbat ya. Nah, ya, skimbat sini, ini tempatnya kunci sini. Belum saya siapkan, maka dari itu ya kalian saya beri waktu untuk mengamati yang lain karena persiapan belum lengkap, tidak ada yang membantu. Ya, silakan untuk mengamati dulu ya, sambil saya siapkan alat-alat yang lain. Sudah, nih, yang penting tahu dulu bendanya, alat untuk mencekam atau menjepit daripada benda kerja, yaitu namanya cak atau ragum, boleh ragum putar boleh, cekam juga boleh. Ya, itu. Nih, biar tidak terlalu asing nanti pada waktu alam praktek. Terus bagaimana caranya untuk menjepit itu, aturannya ya, itu nanti sebentar. Saya menyiapkan daripada alat-alat yang lain. Nah, sudah itu aja dulu. Kalau sudah, ini saya siapkan untuk kunci caknya ini. Ada yang besar, ada yang kecil. Ya, enggak ini. Enggak ada, saya harus mencari di lemari. Otomatis harus berhenti sementara ya. Saya mencari dari tunggu, dan kamu sambil mengamati, jangan kemana-mana, harus betul-betul paham itu nanti. Karena sebelumnya harus juga tahu masalah pengukuran itu sangat berat sekali. Semua orang teknik harus tahu minimal mikro dan jangka sorong gitu ya. Ya udah, saya mencari kuncinya dulu. Sementara untuk saya break dulu untuk mencari kunci cak ya. Silakan kalian untuk apa? Untuk mengamati atau mencermati apakah kamu sudah mampu atau paham untuk menyeting, yaitu pahat atau pisau. Nah, itu persiapannya itu. Ya udah, silakan dulu, saya mencari kunci caknya dulu. Bentar.
Baiklah, ini saya mulai lagi, yaitu alat perlengkapan penunjang untuk menjepit benda kerja, yaitu kunci cak. Kunci cak ya ini bentuknya seperti ini dulu. Ini kunci cak. Nah, katanya ini kunci cak. Ini tidak beli tapi juga karya atau produk dari siswa sendiri gitu ya. Jadi nanti kamu juga saya ajari untuk membuat produk yaitu kunci cak ya ini hasil daripada siswa ya. Nah ini itu yang macam-macam gitu. Kalau ingin baik mengkilat itu ada caranya, nanti ada step-step lain untuk membuat kunci dan cara apa ini memodifikasi supaya kunci itu kelihatan baik dan indah gitu misalkan ya. Nah, ini hasilnya banyak sekali ya. Ini semuanya dibuat oleh siswa. Kalau beli ya cukup mahal itu ya. Ini kunci namanya kunci cak ya. Ukurannya berbeda-beda ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Kita coba dulu yang ini. Dimasukkan di sini. Ini lubangnya. Nah ini, oh ini pas, berarti ini. Ya. Kemudian kalau sudah, ini diputar. Ya, putar, dirapatkan dulu ya, supaya tidak terlalu lebar. Nah ini bisa diputar, apanya caknya itu. Ya, caknya atau ragum putarnya bisa diputar. Kalau diputar secara jarum jam, rahangnya ini bisa mengecil, kalau berlawanan dia membesar. Itu nanti kalau praktek lebih praktis, lebih gampang untuk kita pahami gitu ya. Tapi ingat, keselamatan kerja itu sangat penting sekali, karena kalau tidak tahu itu akan menyebabkan daripada utama kecelakaan ini. Karena apa? Kunci ini kalau sudah tidak boleh dipasang seperti ini, tidak boleh. Itu harus dilepas kalau sudah. Karena apa? Kadang-kadang tidak sengaja, tahu-tahu ada teman di belakang mencoba handlingnya, kalau mutar ini muncrat, bisa terjadi besi ya yang seperti ini, kunci caknya itu bisa muncrat, bisa natap di kepala. Waduh, luar biasa, bisa masuk rumah sakit itu ya. Maka dari itu keselamatan kerja sangat penting sekali sebelum mengoperasikan daripada mesin bubut atau membuat daripada produk-produk ya. Kalau sudah dicoba, yang ini benda kerjanya ya, masukkan di rahangnya sini, masuk. Nah ini ya, dimasuk nih. Kemudian kalau sudah ini dikunci. Dikuncinya gimana? Ya menggunakan kunci cak. Ya, ini ya. Kunci sini. Ya, tidak usah terlalu keras teman-teman dulu, tidak boleh langsung keras sekali, tidak boleh ya. Ya tidak boleh. Ya cukupan. Pokoknya diperkirakan benda kerjanya itu tidak lepas, sudah. Berat ini bisa gerakan kedua sini. Gerakan ya, tempat kuncinya itu ada 3, 1, 2, 3 tempat untuk kunci cak sini. Satunya sini. Jadi harus imbang, tapi itu jangan rapat langsung, nggak boleh. Ini cara untuk memasukkan. Setelah itu apakah bisa untuk digunakan atau mesin dijung? Tidak boleh, karena masih perlu penyetelan gitu. Penyetelannya gimana? Yaitu pahat yang sudah disetting atau kalian setting itu didekatkan pada benda kerja ya, posisinya itu harus ya itu tengah-tengah daripada ujung daripada pahatnya itu. Tapi kalau sudah center itu tidak akan meleset. Kalau meleset sedikit sekali, berarti itu nanti akan mengatur benda kerjanya. Aretan bawah, aretan ini roda putarnya digerakkan ke depan ya, sampai menyentuh ujung benda kerja. Nah ini. Kalau sudah didekatkan, kalau tadi sudah setting, itu juga akan mendapatkan posisi ujung pahat dengan benda kerja itu posisi tengah. Tapi kalau ini masih benda mentah atau masih belum jadi benda kerja namanya ya, itu kita sudah tidak menguatkan, yaitu tidak center. Itu center cuma tinggal untuk dilihat putarannya itu apakah benda kerja ini oling atau mengalami daripada tidak kelurusan gitu. Olingnya seberapa ya, itu nanti kalau praktek kalian sudah mengerti. Kalau masih seperti ini memang perlu
terus saya ulang lagi. Nah, kalau sudah kita coba mesinnya itu. Nah, untuk mencoba mesin ini kalau untuk penyeting benda kerja tidak boleh putaran tinggi, tidak boleh, harus putaran rendah ya. Harus putaran rendah. Gimana cara untuk mencari putaran rendah? Nah, ini ada tabel ini ya, untuk mencari putaran sesuai dengan apa yang kita kendaki kalau meter umumnya yang rendah gitu. Caranya gimana? Ini handle-nya gitu. Handle untuk mencari data putaran. Kalau bisa digerakkan ini, bisa digerakkan, ini ada tanda panahnya, digerakkan menuju angka berapa. Misalkan di sini angka nah kelihatan ya, nanti saya tunjukkan. Misalkan ini angka ya 510. Wah, ada bawahnya misalkan ada 770. Yang di sebelah sana ada yang lebih kecil lagi. Pilihlah yang rendah. Kalau tidak kelihatan nanti untuk ini ya, coba saya lihat dulu. Nah, kameranya kira-kira sudah pas gak kameranya untuk mencari datanya itu. Nah, ini saya settingnya lagi karena data yang megangi saya sendirian itu. Nah, ini. Bentar. Nah. Nih. Saya ulangi lagi. Bahwa untuk mencari putaran itu ada tabel label yang tertera atau tertempel terpajang di kepala lepas. Nah, ini tabelnya ini dari atas ke bawah itu ada nomornya, kanan dan kiri ada nomornya. Nah, handle-nya ada 2 gitu. Ada 2 handle atau tangkai, 1, 2, terserah kamu gerakan yang mana. Kalau ini lurus dengan ya, lurus dengan angka 70, nah itu nanti akan 70. Di sini terserah kamu gerakkan ke mana, ke sana atau sini. Kalau sini digerakkan ke yang rendah itu nanti akan menghasilkan putaran rendah. Terus gimana caranya? Kalau sudah kita coba, ya, kalau sudah mesin kita hidupkan. Nah, untuk menghidupkan mesin yaitu kembali ke aretan di sini, digerakkan sini ya, sambil lihat itu kira-kira bagaimana. Nah, aretan sini sudah. Nah, sudah kita coba. Nah, handle daripada aretan kalau ke bawah sini itu putaran itu searah jarum jam kalau dari sini, kalau ke atas itu berlawanan arah jarum jam. Boleh silakan, tapi umumnya yaitu pada waktu nyeting kamu bergerakkan ke bawah dulu, ke bawah aja. Nah, ini. Terus kalian kita ajak untuk melihat daripada benda kerja ini gimana putarannya ini, kira-kira olengnya nomor atau enggak. Kalau diukur itu olengnya enggak boleh lebih daripada, kurang lebih umumnya itu ada yang sudah mahir profesional 0, berapa. Tapi kalau ini kamu ya bisa 1 cm, 1 mili atau 2 mili ke oleng diperkirakan. Kalau oleng nemen itu ada alat penunjang lain, yaitu menggunakan palu karet. Nah, ada palu karet, yaitu ini saya menyediakan yaitu palu kayu, yaitu kalau enggak ya bisa, tapi ini enggak boleh sebetulnya ya, enggak boleh, bisa ditutup dengan ini, diketuk, diberi ketukan, tapi itu nanti kalian tak sediakan palu karet atau ini ditutup ini tutup ini sampai terjadi putaran yang lurus atau ya, putaran yang bulat, betul bulat, enggak uling. Nah, kalau uling kelihatan geliur gitu ya. Nah, udah. Kalau sudah enggak uling ya dimatikan. Jadi dimatikan lagi plug ini ya. Direm, ada remnya di bawah remnya. Kalau bisa direm ini ya. Kalau sudah, kemudian karena tadi pada waktu nyeting tidak diperbolehkan langsung keras gitu, masih setengah-setengah keras gitu ya. Kemudian kalau sudah putarannya sudah stabil atau tidak terlalu cooling, yaitu kalau didata kadang 0, maksudnya coolingannya. Kalau kamu 0, tidak bisa, sulit, yaitu ya pakai mili aja, paling tidak coolingannya 1 mili atau 2 mili. Gimana cara ukurnya nanti ya. Baru ini ya, kalau sudah diperkirakan sudah memenuhi syarat putarannya, ini baru dikunci ya, urut dalam arti kuncinya ada 3.
ya ini semua dikunci menggunakan kunci cat, yaitu sesuai aturannya, itu rata. Sini juga dirapatkan sampai rapat, bahkan kalau kamu ngotot boleh ya, tapi kalau masih nyeting tidak boleh ngotot ya, kekuatan tangan tidak boleh ngotot di sini. Kalau udah tidak bisa putar ke bawah sini terus ya sampai rapat. Nah itu cara menyeting daripada benda kerja ya. Nah ini kira-kira untuk keterangan ini Pak Mardi menerangkan kira-kira kekerasan apa mungkin sulit bahasanya atau lain-lain, kamu ya juga usul. Tujuan saya supaya kamu bisa paham dan mengerti. Kalau satu bisa, ya harapan saya semuanya ya harus bisa. Nah, karena ini masih sistem daring ya, itu ya memang agak menangkapnya itu agak sulit dibandingkan kalau kita itu langsung ke benda kerjanya atau pada alatnya. Ya, tapi nanti kalau ini untuk membantu kalian ya supaya nanti pada waktu praktek gampang gitu ya. Maka dari itu kalian harus mengenal dulu alat-alatnya itu. Ini judul stepnya ini yaitu cara menyeting pahat dan cara menyeting benda kerja sebelum kita membuat produk ya. Itu cara-cara nyeting ini perlu sekali itu ya, perlu sekali, sangat perlu sekali. Coba dari sini kira-kira gimana untuk menyeting benda kerja ya. Nah kalau itu kurang paham atau kurang ngerti, tak beri waktu sebentar sambil saya menyiapkan bahan atau alat yang lain. Ini tadi menuju langkahnya setelah menyeting pahat, kemudian menuju ke nyeting benda kerja. Nah, coba kamu amati dulu. Saya sambil menempatkan atau memposisikan daripada kamera videonya ini. Ya, karena ini tidak ada asisten, tidak ada membantunya. Nah, jadi saya ulang lagi, yang perlu kamu perhatikan sebelum kamu menjalankan daripada mesin bubut, handle itu harus diketahui. Kalau ke atas itu arahnya kemana, kalau ke bawah arahnya kemana. Kemudian tabel atau label yang ada di kepala lepas, nama lepas ini harus dipahami. Tidak boleh pada waktu nyeting yaitu putaran tinggi, tidak boleh. Harus kamu cari putaran rendah. Ya, ini sudah ada tabelnya. Nah, untuk mengetahui itu gimana? Yaitu dengan menggerakkan handle-nya ini, gitu. Handle-nya ini. Itu pun walaupun lurus belum tentu kalau itu pas persis pada nomornya. Kita coba dulu. Nah, saya tambahkan ya pada waktu menggerakkan handle, pada waktu kamu geser set gitu ya, itu tidak boleh langsung kamu jalankan, tidak boleh. Kamu mutarin dulu caknya atau cekamnya. Kalau terasa berat berarti sudah masuk. Di dalamnya kepala lepas itu ada susunan gigi yang namanya transmisi, gitu. Kalau ini diputar ini ringan, ya, itu berarti belum masuk. Kalau dijalankan muni itu akan berbunyi kerak, gitu. Retak-retak itu akan merusak daripada gigi susunan yang ada di dalam mesin bubut kepala tetap, gitu. Tapi kalau berat ini sudah masuk, kita coba baru kita hidupkan, gitu. Itu juga penting sekali karena persiapan itu sangat penting sekali. Nah, jadi setiap memindah daripada putaran yang menggunakan handle sesuai dengan tabel itu kamu coba bisa pakai tangan ini, tidak boleh langsung langsung dihidupkan, tidak boleh, gitu. Coba dulu kira-kira ini ringan atau berat, gitu. Kalau ringan dipaskan dulu di handle-nya ini digerakkan ya pelan-pelan kanan kiri ini, kira-kira ini gimana, coba lagi, sudah masuk, sudah. Yang satunya juga begitu ya, dicoba lagi, setelah hidupkan, sudah bisa putar, ya sudah. Kalau tidak bisa putar berarti ya ini dicek lagi, kalau ada bunyi kerak, kerak, berarti itu belum masuk handle-nya. Transmisinya kalau untuk sepeda motor atau mobil belum masuk, akan menimbulkan bunyi. Ya, bunyi itu akan menyebabkan daripada kerusakan daripada gigi ya. Nah, maka dari itu coba ya kamu amati lagi. Saya beri waktu ya untuk mengamati, mencermati, kira-kira sudah paham atau belum, baru itu nanti saya laksanakan untuk penyayatan. Jadi tabel atau label itu harus paham betul. Terus step berikutnya yaitu ya awal kita membubut meratakan daripada benda kerja, gitu ya. Nah, ini itu belum ya, yang penting ya
tahu tata cara menyeting baik itu benda kerja maupun ya bahannya dulu. Terus alat-alat ini harus tahu persis handle-handle, kemudian nomor-nomor yaitu gimana. Itu yang penting, gak langsung benda kerjanya langsung kita buat mesin kita hidupkan, bukan. Itu namanya yaitu tidak mengikuti aturan atau boleh dikatakan ngawur gitu ya. Biasanya siswa itu nyoba-nyoba langsung pasang tapi belum tahu aturannya. Itu jangan sekali-kali terjadi. Kamu harus menyesuaikan daripada aturan atau mengikuti pembimbing atau guru instrukturnya ya. Tidak boleh kamu mendahului, tidak boleh ya, harus mengikuti aturan atau yaitu mengikuti daripada pembimbing instrukturnya siapapun ya, instrukturnya yang ada di sini itu ya. Jadi biasanya yaitu mencoba mesin hidupkan sana hidupkan dobrek-dobrek, wah itu akan menyebabkan kefatalan. Itu kalau sudah rusak itu akan lambat, tertunda praktek kalian gitu. Kalau sudah dikasih bimbingan, diberi aturan, sudah dikasih macam-macam tapi kamu tetap langgar, lah itu ada sanksinya itu nanti ya, ada sanksinya gitu. Mungkin suruh ngepel atau urusan lain atau nyapu atau kebersihan gitu. Nah itu pun tidak yang bahaya itu keselamatan kerja. Tidak tahu mencoba-coba atau tahunya itu menyebabkan kecelakaan, apalagi menyangkut setrum. Nah itu yang berbahaya itu. Maka dari itu kalau sudah masuk yang belum dikasih pengarahan, jangan kamu ya coba-coba ya. Ya, bila perlu kamu tanya dulu kira-kira boleh atau tidak. Nah itu ya. Nah, kalau sudah ya coba saya beri waktu untuk mengamati atau mencermati ya, sambil saya menyiapkan alat-alat yang lain atau menyeting untuk kelanjutan kerjaan yang lain. Nah, coba sebentar. Nah, itu. Silakan. Ya, ada. Nah, kalau belum ya atau boleh kamu resume atau kamu ringkas ya, kamu ringkas juga boleh ya. Kamu ringkas apa yang saya terangkan tadi, kamu ringkas supaya gampang untuk dimengerti. Ringkas langkah-langkahnya itu gimana tadi, langkah-langkah ya, baik untuk atau cara penyetingan pahat, cara penyetingan benda kerja, coba kamu tulis, kamu rangkum, kamu ringkas ya. Nah, ringkasan itu nanti bisa ya saya buat untuk bentuk bentuk tugas juga bisa ya, karena untuk menambah nilai itu juga pekerjaan kalian. Setiap pekerjaan kalian saya hargai, itu ada tanda tangan dan tanggal apabila mengumpulkan tidak melewati online. Ada yang sistem masalahnya satu minggu atau 2 kali pertemuan harus mengumpulkan yaitu tugasnya, tapi perwakilan tidak boleh ya, semuanya grup-grup tidak boleh, 2 orang atau 1 orang ya. Itu ya, biasanya itu diwakili oleh ketua kelas dan wakil ketua kelas datang ke sini. Dan sebelumnya itu harus janjian, setelah janjian dulu jam berapa, saya khawatir kalau jauh-jauh sini tidak ketemu ya. Itu perlu ya, itu perlu sekali. Ya itu aja dulu ya. Nah, yang saya sampaikan nanti mengikuti daripada step berikutnya. Step berikutnya apa ya, yaitu menghidupkan daripada yaitu mesin bubut yang sudah setting, hasil settingannya itu tadi ya. Apalagi kalau saya menerangkan nanti yang namanya sifat daripada praktek harus mencoba, jangan ragu-ragu, jangan takut ya. Apabila sudah ada bimbingan atau aturan-aturan sudah pahami, pokoknya jangan takut, harus mencoba. Bagaimanapun mudahnya yang sifatnya praktek harus dibuktikan, sudahkah saya ini mampu atau sudah bisa gitu. Karena kalau belum bisa atau belum mampu saya lanjutkan, itu juga membahayakan
membahayakan pada keselamatan, baik keselamatan dirimu sendiri maupun keselamatan daripada yaitu alatnya itu loh. Alatnya itu ya, mudah rusak ya kalau harganya murah, kalau mahal gitu ya. Itu ada itu perlu sekali perlu kamu perhatikan. Nah, ini nanti setelah ini ya, sambil saya setting juga menyiapkan alat yang lain, yaitu cara menghidupkan mesin gitu, kemudian digunakan untuk yaitu membubut dasar membubut yang pertama, dasar daripada pembubutan yang dinamakan yang umum, yaitu yang digunakan pembubutan rata ya, sistem rata. Terus gimana langkah-langkahnya nanti dulu gitu. Yang penting cara menyetingnya, penting cara menyetingnya dulu. Setelah bisa kemudian baru melangkah ke selanjutnya gitu. Jangan keburu-buru, sudah jangan khawatir ya. Nanti ada job sheetnya untuk kelas 11 itu, job sheetnya itu apa, itu juga masih diprogram ya. Kalau untuk yang kunci yang saya tayangkan tadi itu dulu yang seharusnya itu kelas 2, tapi ini diterapkan kelas 3 nya karena ada freeze-nya, masalahnya freeze untuk kelas 2 mungkin ya ada, tapi dasar ya, kalau itu nutut waktunya, karena untuk persiapan pakrin atau PSG itu kurang begitu pasti atau belum jelas kapan harus berangkat. Karena itu bekal dulu itu yang harus kamu siapkan dulu, bekalnya itu ya. Jadi kalau sudah tahu itu enaknya apa? Kalau kita itu mau membuat apa saja yang perlu kita perhatikan, ini dulu sebelum kita itu menghidupkan mesin, persiapannya ini. Wah, itu udah. Jadi kita kerja itu nyaman, enak gitu loh. Enggak ragu-ragu. Nah, terus kemudian masalah kedisiplinan juga begitu, perlu sekali itu. Nanti itu ada pelajaran khusus kedisiplinan, terutama kebersihan lingkungan mesin juga. Itu kalau sudah sebelumnya gimana, sesudahnya gimana, itu enggak sembarangan sudah selesai tinggal perang enggak gitu ya. Enggak seperti itu bukan tanggung jawab namanya ya. Nah itu dua, enggak perhatikan dan sambil mengamati. Kalau sudah ini sambil saya mengatur, ini dari ini dulu saya juga ya mencari alat di belakang ya, silakan sambil kamu amati dulu, kamu ulangi lagi videonya boleh, silakan.